masyarakat ini yang muslim maksudnya kok lebih brutal daripada teroris saya gitu. Iya. Kan gitu. Jadi dalam masalah deradikalisasi itu saya merasa saya yang paling tanggung jawab. Oke. Untuk mengembalikan pemikiran itu. Oleh karena itu saya sampai konslet sama kakak saya Ali Gufron alias Mukhlas dan Amrozi plus kawan saya satu leteng di Afghanistan Imam Samudra ketika kami sama-sama sudah ditangkap di Mapolda Bali. Waktu itu saya ajak, ayo kita sadar, bom Bali kita niatkan untuk jihad. Kita harus ingat, jihad sejak zaman disyariatkannya oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau jihad itu kalah, pasti ada kesalahan. Nah, kita ini sudah ditangkap. Berarti artinya bahwa kita ini kalah. Bom Bali sebelum 1 bulan Amrozi sudah ditangkap. 3 jam kemudian saya DPO. Jadi saya ini yang disebutkan Amrozi, kedua setelah dia yang terlibat pelaku bom Bali. Artinya bahwa sekarang mayoritas tokoh pengebom Bali ini sudah ditangkap. Ayo kita sadari bahwa ini jihad yang salah. Tapi akhirnya tetap ngotot bahwa saya yang disuruh tobat. Nah, sudahlah, akhirnya kita pisah. Akhirnya saya sejak itu mengkampanyekan untuk deradikalisasi. Nah, kesulitan saya sampai sekarang ini Mas, saya lakukan selama 17 tahun di penjara ini, tidak ada waktu sedikit pun kecuali deradikalisasi. Baik melalui media atau melalui orang besuk, selalu saya tekankan. Sampai pernah Nurdin M. Top sama Dr. Azhari ketika masih ada itu saya pesankan. Kasih tahu 2 orang itu, jangan melakukan aksi lagi. Ya. Kalau masih melakukan aksi, jangan disalahkan saya kerjasama polisi nangkap mereka. Sampai seperti itu. Dan murid-murid saya, binaan saya, sejak pertama sudah saya kirimi surat, saya pahamkan. Alhamdulillah dari ratusan orang sampai sekarang nggak ada yang terlibat. Nah, ini permasalahannya. Nah, yang jadi ganjalan dalam deradikalisasi itu nyelenehnya beberapa tokoh. Di antaranya masih nyeleneh bahwa terorisme di Indonesia ini adalah rekayasa atau konspirasi. Ini yang nyeleneh. Akhirnya sulit kita memahamkan ke masyarakat. Kita ajak untuk deradikalisasi bersama-sama. Karena deradikalisasi itu tidak cukup tanggung jawab saya sebagai mantan dan tobat, nggak cukup. Tidak cukup BNPT, nggak cukup. Tapi semua pihak harus. Karena namanya teroris, supaya nanti nggak bingung, saya sampaikan teroris sekarang ini ada 2 kubu. Satu yaitu Al-Qaeda dan yang berafiliasi dengannya. Yang kedua ISIS dan berafiliasi dengannya. Masing-masing ini bermusuhan. Bermusuhan 2 kubu ini kita harus bersyukur daripada bersatu. Kan gitu. Jadi supaya nanti tidak bingung, ada perbedaan. Nah, kami ini JI Darul Islam dan kawan-kawan ini afiliasinya tetap ke Al-Qaeda. Itu tadi supaya nggak bingung. Itu kami juga yang berafiliasi ke Al-Qaeda ini juga dimusuhi oleh ISIS. Jadi yang pertama dijadikan musuh oleh ISIS itu justru jihadis atau teroris yang afiliasinya ke Al-Qaeda. Nah, seperti ini tantangan. Oleh karena itu bahwa kita yang cinta NKRI ini harus semua pihak harus terlibat dalam deradikalisasi. Kalau yang misalkan belum tahu caranya bagaimana, monggo sowan besok saya ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Saya akan terima, saya akan kasih resep-resep bagaimana di masyarakat untuk menghadapi ideologi mereka ini, baik yang ISIS ataupun yang Al-Qaeda. Oke. Tentang intoleransi dan anti keberagaman itu, saya sebagai teroris itu justru kaget. Maksudnya kaget? Kagetnya begini, saya ikuti apa istilahnya gonjang-ganjing itu pasca kasus Ahok. Oke. Di media, di macam-macam itu kok masyarakat ini yang muslim maksudnya kok lebih brutal daripada teroris saya gitu.
Kan gitu. Maksudnya begini, dalam komentar, dalam hal-hal yang berhubungan dengan intoleransi dan anti keberagaman itu kok saya itu kan sudah nggak ada di Indonesia ini yang sebesar saya keterlibatannya teroris sampai sekarang. Oke. Saya ditangkap, BB saya, barang bukti saya masih 2 ton bom, M16 masih 7 pucuk, peluru ribuan dari berbagai kaliber, TNT masih 20 kilo. Jadi keren kan gitu. Kemudian hingga sekarang belum ada yang menyamai teroris di Indonesia. Ya jangan sampai ada, Mas. Maksudnya begini, artinya bahwa belum pernah ada teroris yang berani membawa 1 ton bom kecuali saya. Oke. Itu kan yang bunuh diri itu kan belum lancar nyetirnya. Jadi mau bunuh diri itu minta diantar oleh korlapnya, coba mendekati Sari Club baru saya kasihkan itu. Nah, ini kan sudah paling atas lah, kalau radikal itu paling atas. Teroris paling keren lah katakan. Paling ya. atas. Tetapi ketika saya saksikan intoleransi, kasus Ahok kemudian mendekati Pilpres, yang kemarin itu saya sampai gede-gede. Itu kok seperti itu kan gitu. Nah, apakah ini yang harus kita luruskan? Masalah intoleransi dalam Islam ini adalah ajaran Islam. Toleransi itu ajaran Islam. Berarti kebalikannya, kalau intoleransi berarti bukan ajaran Islam. Toleransi adalah bagian daripada akhlak Islam. Kemudian yang kedua, kebinekaan atau keberagaman ini sunnatullah. Hukum alam tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita tentang. Makanya pasti ada. Ya, walaupun keberagaman ini masalah agama, ras, suku dan lain sebagainya tetap akan ada. Kalau kita menentang berarti kita menentang sunatullah. Saya kembali ke pertanyaan. Ya. Apakah ada hubungannya antara intoleransi dengan ini secara langsung atau tidak langsung dengan radikalisme atau terorisme itu? Jadi begini, kan tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kami melakukan aksi itu tidak ada hubungannya dengan intoleransi. Itu. Tetapi begini, kalau masalah radikalisme, tentunya teroris ini yang paling tinggi. Ya. Yang intoleransi, anti keberagaman itu masih di bawahnya. Tetapi kalau selama ini apa yang terjadi, yang kami lakukan itu tidak ada hubungannya dengan intoleransi. Okay. Karena kami kami sebagai teroris itu menerima. Ya, ada toleransi. Tadi sudah saya sampaikan, kalau saya ini tidak menerima atau kami tidak menerima adanya keberagaman, tentunya banyak sekali yang sudah kita bom dan kita bunuh. Kalau standarnya gitu. Mas Alam untuk mengukur intoleransi itu kan, jenengan mau nggak anak Anda kalau misalnya kepala sekolahnya itu Katolik misalnya, mau nggak menyekolahkan anak di situ? Yo, kenapa kok seperti itu? Nah, itu ukuran intoleransi Mas Alam ya? Enggak seperti itu kalau menurut saya. Karena ngapain saya kok menyekolahkan ke sekolah yang kan gitu. Okay. Tetapi kalau misalkan, misalkan ini, saya harus nyekolahkan anak ke SD negeri. Ya, ke situ dulu. Terus kebetulan kepalanya ini Kepalanya ini non muslim, ya tetap saya sekolahkan. Clear masalah. Itu makanya takkan tadi saya sudah sampaikan, saya lihat intoleransi di negara kita ini kan gitu. Saya ini teroris kok melihat intoleransi sama anti keberagaman, saya kaget itu. Ini yang harus kita luruskan bersama-sama. Kan gitu. Siap. Terutama NU Nahdlatul Ulama ini saya akui, jadi istilahnya saya terbantu benar deradikalisasi yang dilakukan oleh NU.